Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang hasil pengolahan data dan analisis. Nama-nama anggota kelompok kami ada saya sendiri sebagai moderator, Najmi Ajis Muhajir, ada Muhammad Rifdi, dan juga Sandi Atma Priguna. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian analisis deskriptif dan macam-macam analisis deskriptif. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Sandi Atma Priguna, dipersilahkan. Oke, analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Karakteristik itu banyak sekali, antara lain mean, median, sum, variance, standard error of mean, mode, range atau rentang, minimal, maksimal, skewness, dan kurtosis. Lanjut. Untuk macam-macam analisis deskriptif, yaitu ada 3 distribusi. Dalam jenis ini, dataset terdiri dari distribusi skor atau nilai. Ahli statistika menggunakan grafik dan tabel untuk meringkas frekuensi setiap nilai yang mungkin dari suatu variabel. Yang kedua, tendensi sentral. Ketiga, teknik mean, modus, dan median digunakan untuk menghitung tendensi sentral yang memperkirakan mean atau titik pusat dari suatu kumpulan data. Yang ketiga, variabilitas. Variabilitas memberi ahli statistika gambaran tentang seberapa tersebar nilai respons. Ada 3 aspek dalam variabilitas, yaitu jangkauan, standar deviasi, dan varians. Oke, selanjutnya eh, nomor 11 akan disampaikan oleh Rifdi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami di sini dari kelompok 12 mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan atau soal dari nomor 11. Eh, Soalnya adalah bagaimana distribusi nilai untuk masing-masing jenis kelamin dan pada masing-masing kelompok. Di sini distribusi nilai di nomor 11 ini distribusi nilai dibagi menjadi dua, yaitu distribusi nilai berdasarkan gender dan distribusi nilai berdasarkan kelompok. Yang pertama, distribusi nilai berdasarkan gender. Di sini ada distribusi nilai perempuan didapat rata-rata 205,7364 dan standar deviasinya 41,57643. Kita bisa lihat dari grafik, yaitu mulai dari angka 100 hingga 200 mengalami peningkatan dan dari 200 hingga 300 mengalami penurunan. Di sini ada distribusi nilai laki-laki, didapat rata-ratanya 205,3444 dan standar deviasinya 39,31611. Bisa kita lihat dari grafik, mulai dari angka 100 hingga 200 mengalami peningkatan, dan mulai dari 200 hingga 300 mengalami penurunan. Eh, Selanjutnya ada distribusi nilai berdasarkan kelompok. Distribusi nilai berdasarkan kelompok dibagi menjadi ada distribusi nilai berdasarkan kelompok. Di sini ada total 5 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, dan E. Yang pertama ada distribusi nilai kelompok. Didapat rata-rata 208,2308 dan standar deviasinya 44,67131.
Bisa kita lihat dari grafik, mulai dari 150 hingga 200 mengalami peningkatan, dan mulai dari 200 hingga 300 mengalami penurunan. Selanjutnya untuk kelompok B ada didapat rata-rata 196,5238, standar deviasinya 37,5033. Dilihat dari grafik, mulai dari angka 100 hingga 200 mengalami peningkatan, dan dari 200 hingga 300 mengalami penurunan. Selanjutnya untuk kelompok C didapat rata-rata 199,4746 dan standar deviasinya 42,22777. Bisa kita lihat dari grafik, mulai dari angka 100 hingga 200 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan dari 200 hingga 300 mengalami penurunan. Selanjutnya ada distribusi nilai kelompok D, dapat dari perhitungan rata-ratanya 210,2069 dan standar deviasinya 40,063. Jadi bisa kita lihat dari grafik, mulai dari 100 hingga 200 mengalami peningkatan, dan 200 hingga 300 mengalami penurunan. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu distribusi nilai kelompok E. Didapat rata-rata 221,0714 dan standar deviasinya 36,40099. Grafiknya bisa kita lihat mulai dari angka 100 hingga 200 mengalami peningkatan, dan 200 hingga 300 mengalami penurunan. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kita yang akan disampaikan langsung oleh Sandi Atma Priguna. Silakan. Oke, yang pertama distribusi nilai. Distribusi nilai untuk masing-masing jenis kelamin ialah jika dijumlahkan laki-laki lebih sedikit dibanding total nilai perempuan. Dan juga jika dirata-ratakan maka perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Yang kedua, kelompok. Distribusi nilai untuk grup adalah jika dijumlahkan total skor diperoleh bahwa grup A paling tinggi, namun jika dirata-ratakan grup E paling tinggi. Oke, baik. Sekian. Terima kasih dari kami sebagai kelompok 12. Presensinya akan ditutup. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.